Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, pagi, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah mampir di video ini. Jadi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Rahmadi, NIM F1D017076. Dan di video ini saya bakal mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan dengan judul Sistem Informasi Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi untuk PKL ini saya dibimbing oleh Bapak Fitri Bimantoro. Nah, kita lanjut aja langsung biar menghemat waktu. Jadi dari latar belakangnya sendiri, di sini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi NTB atau LPJK itu merupakan salah satu instansi yang menggunakan teknologi sebagai alat bantu untuk mempermudah tugas-tugasnya. Jadi tugasnya itu adalah antara lain, diantaranya itu melaksanakan registrasi badan usaha ataupun tenaga kerja. Di sini itu adalah USBU ataupun USTK, dan tugas lainnya itu adalah mengawasi pelaksanaan proses dari sertifikasi. Jadi ada beberapa tahapan dimulai dari registrasi, nanti lanjut kepada bagian asesor atau status 1, status 2-nya, dan lanjut kepada bagian yang terakhir yaitu bagian badan pelaksana yang bakal menaikkan status sampai dicetaknya sertifikat seperti itu. Jadi dalam proses registrasi sertifikasinya itu masih dilakukan secara terpisah atau ya masih dilakukan secara manual gitu. Jadi dari Excel, habis itu di print, habis itu dibagikan lagi kepada bagian-bagian selanjutnya sampai proses terakhir. Jadi itu sih dari latar belakangnya dan rumusan masalahnya. Dari permasalahan yang tadi itu, di sini perlu dibuat atau dirancang sistem sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha berbasis website yang dapat digunakan untuk mempermudah dari tugas ataupun dari instansi lembaga pengembangan jasa konstruksi Provinsi NTB. Nah, kita lanjut ke pengabdian masyarakat. Untuk metodenya sendiri, di sini perancangan sistemnya menggunakan metode waterfall, di mana waterfall sendiri ataupun metode waterfall itu bersifat sistematis dan berurutan atau sekuensial. Jadi dimulai dari requirements definition, lanjut ke sistem software design, terus ke implementasi dan using testing, unit testing, lanjut ke integrasi dan sistem testing, dan yang terakhir itu adalah maintenance-nya. Jadi supaya klien dengan kita yang membuat sistem ini enak gitu komunikasinya, apapun fitur yang bakal ada nanti dan tetap bakal di maintenance seperti itu. Jadi kita lanjut ke desain sistem. Nah, di sini ada ERD atau year diagramnya dengan 3 entitas. Yang pertama ada pegawai, terus ada admin dan berkas pemohon. Nah, di sini untuk adminnya sendiri ini masih sebatas untuk mengatur username sama password saja. Jadi belum super admin ya mengatur semuanya. Dan dari pegawai sendiri nanti bakal mengelola berkas pemohon. Jadi pegawai di sini adalah pegawai asesor. Nah, untuk use case diagramnya sendiri di sini ada 2 aktornya. Yang pertama ada adminnya yang seperti disampaikan tadi, belum super admin. Nah, yang pegawai asesornya ini di sini dia bisa melihat progres sertifikasi dan menaikkan status sertifikasi sesudah login pastinya. Dan untuk adminnya sendiri hanya sebatas mengatur atau mengedit akun dari data pegawai. Nah, kita bakal lanjut ke demo projectnya. Jadi di sini saya udah menyalakan Exam PP, kita buka. Nah, ini adalah tampilan utama ataupun tampilan awal dari sistem yang saya buat. Nah, untuk di sini kita coba dulu dah dari adminnya. Kita coba dulu lihat. Nah, di sini adalah tampilan dari ini ya, halaman adminnya. Jadi hanya sebatas mengatur username atau passwordnya. Di sini tadi ini customer service, dan ini adalah bagian dari asesornya atau status 1, status 2, dan lanjut ke badan pelaksana nantinya yang bakal mengatur tentang hasil akhirnya seperti itu. Ini ya, jadi bisa dihapus ataupun diedit nantinya terkait nama username-nya. Oke, kita log out aja dulu. Kita masuk ke bagian asesor.
Ya, kita masuk ke bagian asesor. Sini ceritanya ya asesor 1, 3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah tampilan dari menampilkan progres dari status sertifikasi. Nah, di sini adalah badan usaha ya. Nanti bisa dilihat di sini status 1, status 2-nya kapan, dan bisa dikonfirmasi di sini untuk menaikkan statusnya. Jadi di sini ketika kita mengklik konfirmasi, nah jadi dia bakal menyesuaikan sesuai dengan tanggalan yang sekarang seperti itu. Dan ini sudah dicoba tadi, ya, ini contohnya sih. Jadi seperti itu, jadi dia fungsinya untuk menaikkan status seperti itu. Hanya itu sih nanti yang bakal, dan sistem ini rencananya bakal terhubung juga dengan bagian badan pelaksana. Jadi yang bakal tampil di bagian badan pelaksana itu adalah nanti di status 3, karena untuk asesor sendiri itu mengatur tentang status 1 dan status 2 saja seperti itu. Ya, seperti itu sih. Jadi kami bertiga dan saya di bagian asesornya. Jadi dengan tampilan awal ini inginnya itu rencananya bakal bisa menghubungkan ke beberapa bagian di pegawai LPJK dengan hak akses yang berbeda seperti itu. Oke, kita lanjut lagi kembali kepada PowerPoint. Jadi untuk hasil pengujian, nah pengujiannya di sini saya menggunakan black box dan main opinion score. Jadi black box ini sendiri untuk menguji fungsionalitas dari aplikasi. Jadi dari buttonnya ataupun dari alertnya seperti itu hasilnya valid atau tidak valid. Dan untuk main opinion score-nya itu untuk mengatur respon penilaian secara subjektif. Dan di sini untuk respondennya itu saya menggunakan 4 responden. Jadi karena dari pegawai di bagian asesor itu tidak banyak, dengan tambahan admin seperti itu, jadi hanya 4 responden. Dan hasilnya untuk black box sendiri di sini didapatkan keseluruhannya valid, mulai dari login, habis itu menampilkan halaman verifikasi ataupun sertifikasinya, dan ada alertnya, lalu ada button untuk menaikkan statusnya, dan setelah mengklik button itu menampilkan tanggal. Jadi seperti itu. Dan untuk min opinion score-nya di sini ada 5 pertanyaan dengan 4 orang responden, dan masing-masing bobot ini berjumlah SS itu berjumlah 5. SS itu adalah sangat setuju. Lalu di sini ada 4 atau setuju, dan lanjut ada 3 jumlah bobotnya di sini cukup, dan TS itu adalah tidak setuju dengan 2 jumlah bobot, dan di sini adalah sangat tidak setuju yang nilainya 1. Jadi di sini ada 4 orang responden dengan pertanyaan 5 ini, dan didapatkan keseluruhan hasil itu adalah 93% untuk min opinion score-nya. Nah, ini didapatkan dari masing-masing di mana jumlah pertanyaan ataupun jumlah dari keseluruhan itu dibagi dengan jumlah responden dan dibagi dengan bobotnya seperti itu, dan didapatkan hasil sedemikian. Jadi ada 93% untuk min opinion score-nya dari pertanyaan di sini. Nah, pertanyaan ini mempresentasikan tentang tampilan ataupun interface dan progres ataupun fungsionalitasnya dari sistem yang saya buat. Nah, terakhir untuk penutup, jadi kesimpulannya di sini adalah pendataan dan pemantauan progres dari status sertifikasi dapat dilakukan pada sistem informasi ini, dan untuk fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi sertifikasi itu berjalan dengan baik sesuai dengan pengujian pada black box testing. Dan yang terakhir, sistem informasi sertifikasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat berjalan dengan baik berdasarkan hasil pengujian dari min opinion score dengan nilai sebesar 93%. Nah, untuk dari sarannya sendiri di sini yang didapatkan dari kesusahan ataupun kendala yang ada, jadi kedepannya itu diharapkan ada penambahan fitur seperti itu, dan dengan penambahan fitur di situ semoga instansinya lebih baik lagi seperti itu untuk pekerjaannya, dan untuk menjalin komunikasi lagi supaya lebih baik ya
karena kemarin juga dia dari masa-masa pandemi seperti itu, jadi bisa komunikasi itu bisa dilakukan secara daring maupun tatap muka seperti itu. Dan yang terakhir untuk sistem yang digunakan itu supaya dengan adanya fitur-fitur baru diharapkan bisa menggunakan fitur framework seperti itu. Jadi ada ya bisa biar bisa dijamin juga fitur keamanan. Jadi kedepannya bisa menggunakan framework seperti itu. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore. Bye-bye.